Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Baik, sepertinya sehat semua ya. Seperti biasa, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sepertinya Bapak lihat sudah hadir semua ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengabsen nih bagian namanya disebutkan, harap bilang hadir ya. Jenal Fikri, Hadir, Pak. Bagus, Hadir. Angel, Hadir, Pak. Rintan, Hadir, Pak. Rasya, Hadir. Sarni, Hadir. Najla. Hadir, Pak. Alhamdulillah sepertinya hadir semua ya. Baik, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih bersemangat gitu. Marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dimulai. Iya, lu dekat gua, Jenal. Dulu. Masih kecepatan nggak? Oh, ini. Pakai kecepatan. Ingat lu, Be? Ingat nggak? Ingat. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di ujung-ujung bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ore, tepuk tangan lu dong. Pakai semangat ya nih. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih, ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Bentar, Bapak akan menampilkan PPT-nya ya.
Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang daur hidup hewan. Adapun materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengenai pengertian dari daur hidup hewan, kemudian ada metamorfosis sempurna, kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, kemudian contoh hewan dengan metamorfosis sempurna dan contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari daur hidup hewan. Apa sih pengertian dari daur hidup hewan itu? Next slide. Nah, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Pada hidupnya ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk, dan ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, apa sih itu metamorfosis? Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini merupakan hewan yang mengalami yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan induknya. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melalui tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Apa sih itu metamorfosis tidak sempurna? Nah, metamorfosis tidak sempurna ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis di mana setelah telur menetas, ia sudah memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melalui 3 tahapan, yaitu dari telur, nimfa, hingga dewasa. Next. Nah, selanjutnya ada contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Yang pertama, ada kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini merupakan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Ia mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah bentuk menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Pada masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya ada hewan nyamuk. Nah, nyamuk ini juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Nah, setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak lagi hidup di air. Ia akan kembali ke air pada saat hendak bertelur. Nah, selanjutnya ada hewan apa lagi sih dalam metamorfosis sempurnanya? Nah, selanjutnya ada hewan dari katak. Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karena itu, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti ikan. Nah, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki. Berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Next. Nah, itulah 3 contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan contoh hewan metamorfosis yang tidak sempurna. Ada hewan apa aja sih? Yang pertama, ada kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa.
Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya saja warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, kemudian hewan selanjutnya ada belalang. Metamorfosis belalang termasuk jenis metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena ia tidak mengalami tahapan kepompong atau pupa. Metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, atau belalang muda, dan terakhir menjadi belalang dewasa. Pada proses metamorfosis belalang ini, diawali dengan tahap telur. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Ia belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nah, kemudian nimfa mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali sehingga ia menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Nah, itulah contoh hewan yang kedua. Selanjutnya contoh hewan yang terakhir. Ada hewan apa sih? Nah, contoh hewan yang terakhir ada capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung muda berubah menjadi capung dewasa. Nah, kesimpulan pada materi hari ini ialah setiap makhluk hidup mengalami perubahan sewaktu tumbuh. Siklus hidup merupakan seluruh perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya, dari mulai dilahirkan sampai berkembang biak lagi. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, katak, dan nyamuk. Sedangkan hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, sekian PPT dari Bapak. Selanjutnya, agar lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini, Bapak akan men-share video pembelajaran. Silahkan disimak ya, teman-teman semuanya. Hai adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis sempurna. Artinya, untuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa berbeda. Misalnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kemudian, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Artinya, bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama. Misalnya, belalang dan kecoa. Berikut tahapan metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur, nimfa, dan dewasa. Dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang berbentuk jauh berbeda dengan hewan dewasa. Sementara pada metamorfosis sempurna tidak ada fase pertama. Nah, bagaimana dengan katak? Apakah katak termasuk metamorfosis sempurna? Katak sendiri termasuk jenis metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lainnya.
Ya, setelah tahap metamorfosis pada kata itu, kata muda, dan yang terakhir kata dewasa. Adik-adik, apakah kalian sudah? Nah, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, agar Bapak dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap materi pada hari ini, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan, silakan di on mic ya. Pertanyaan pertama. Disebut apakah siklus hidup hewan dimulai dari ia lahir sampai ia kembali berkembang biak? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba lihat di chat. Tahu Pak, tahu. Apa tuh bagus? Itu daur hidup hewan. Ya, betul sekali itu bagus. 100 buat bagus. Tangan dong. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam semasa hidupnya disebut dengan ayo ada yang tahu Saya nggak? Pak tahu. Iya, apa Jenal? Metamorfosis Pak. Ya, betul sekali Jenal. 100 buat Jenal. Nah, pertanyaan terakhir. Metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak metamorfosis apa aja? Saya tahu, Sempurna Pak. dan tidak sempurna. Iya, betul sekali Angel dan Fania. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagus, sepertinya pemahaman kalian sudah cukup baik ya untuk materi kita pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak selanjutnya akan men-share link LKPD yang kalian bisa isi dan kalian bisa kerjakan. Kemudian setelah kalian kerjakan, silakan kalian kirim kembali melalui WhatsApp group ya. Baik, cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak anak-anak semuanya? Tidak. Ya, seperti sudah paham semua ya. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Dulu apa dulu? Ayo dong, kata gue juga gitu makanya.